Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Jamila dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah Pagi akan menerangkan sedikit tentang biografi dan pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh, di mana Muhammad Abduh merupakan sosok pemikir Islam dari Mesir yang tidak asing lagi di kalangan pemikir Islam di era modern. Ia merupakan pembaharu dalam Islam dan merupakan penggagas gerakan modernisme dalam Islam. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di suatu tempat bernama Desa Hilir. Di desa mana tidak diketahui secara pasti dikarenakan latar belakang keluarganya berasal keluarga petani. Ibu dan bapaknya tidak mementingkan tanggal dan tempat lahir anaknya. Tahun 1849 merupakan tahun umum dipakai sebagai tahun kelahiran. Latar belakang pendidikan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang dibesarkan di lingkungan yang sangat jauh dari pendidikan formal. Setelah dewasa beranjak, Abduh disuruh oleh orang tuanya untuk belajar menulis dan membaca agar di kemudian hari bisa membaca Al-Quran dan menghafalnya. Tidak lama setelah itu, Muhammad Abduh sudah mahir membaca dan menulis dan kemudian diserahkan kepada satu guru untuk dilatih menghafal Al-Quran. Dalam jangka 2 tahun, Muhammad Abduh sudah bisa menghafal Al-Quran. Kemudian, ayahnya mengirim Muhammad Abduh pada usia 13 tahun ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad. Di sana ia menghabiskan waktu 2 tahun untuk belajar bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, dan Fikih. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meneruskan studinya di Al-Azhar setelah selesai belajar di rumah pamannya. Ketika belajar di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul. Disinilah Muhammad Abduh berjumpa dengan Al-Afghani ketika ia bersama dengan mahasiswa lain berkunjung ke tempat penginapan Al-Afghani di dekat Al-Azhar. Karya-karyanya Muhammad Abduh, diantaranya yang pertama yaitu Risalah Al-Aridat pada tahun 1873. Yang kedua yaitu Hasyiah Syarah Al-Jalal Al-Dawani Lil Aqaid Al-Adudiyah tahun 1875. Yang ketiga yakni Risalah Tauhid. Yang keempat yakni Syarah Najhul Balaghah. Yang kelima menerjemahkan kitab karangan Jamaluddin Al-Afghani yaitu Ar-Raddu ala Adz-Dzurriyyin. Yang keenam Syarah Maqamat Badi Al-Zaman Al-Hamazani. Yang ketujuh yakni Tafsir Al-Manar. Yang kedelapan yakni Tafsir Juz Amma. Tafsir Al-Quran Juz ke-30 diajarkan oleh Muhammad Abduh di Madrasah Al-Khairiyah. Pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pelopor reformasi dan pembaharu dalam pemikir Islam di Mesir. Ide-idenya yang cemerlang meninggalkannya dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Ialah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern dan juga menyebarkannya kepada masyarakat. Pembaharuan yang dilakukan merupakan usaha untuk memperbaiki, mengembangkan, dan menjadikan intisari pemikiran-pemikiran yang telah ada tersebut agar disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun, Muhammad Abduh tidak pernah berpikir apalagi berusaha untuk mengambil alih secara utuh segala yang datang dari dunia barat. Pembaharuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern menurut Muhammad Abduh berdasarkan pada hukum alam, tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Hukum atau sunnatullah merupakan ciptaan Tuhan dan wahyu yang berasal dari Tuhan. Karena keduanya berasal dari Tuhan, maka ilmu pengetahuan modern yang berasal pada hukum alam dan Islam sebenarnya yang berdasar pada wahyu tidak bisa dan tidak mungkin bertentangan. Islam harus sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan ilmu pengetahuan modern mesti sesuai dengan Islam.
Ilmu pengetahuan merupakan salah satu dari sebab-sebab kemajuan umat Islam di zaman klasik dan juga merupakan salah satu dari sebab-sebab kemajuan Barat sekarang ini. Muhammad Abduh menganjurkan umat Islam untuk mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan, serta umat Islam juga harus mementingkan soal pendidikan. Ia selalu mendorong umat Islam di Mesir agar mementingkan soal pendidikan sebagai jalan memperoleh kemajuan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.